Hai guys, apakah dengan kita tidak seatap, tidak tinggal serumah dengan orang tua kita, kita bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi, lebih deep lagi, lebih keren lagi, kita menggali semua karya-karya yang bisa kita jadikan uang, atau karya-karya atau kemampuan-kemampuan yang kita pendam selama ini. Apakah itu benar guys? Dan selamat datang kembali di audio kehidupan, tempat kita ngobrol pelan tentang hal-hal yang sering kita pikirkan tapi jarang kita bahas terang-terangan ya guys. Dan episode kali ini aku mau ngajak kamu mikir tentang satu keputusan hidup yang kelihatannya sederhana banget tapi dampaknya panjang guys. Apa yang kita bahas? Tidak tinggal di atap dengan orang tua, tinggal tidak seatap dengan orang tua guys. Ini baru benar. Bukan karena tidak sayang, bukan karena kita tidak mencintai keluarga kita, orang tua kita, bukan guys. Bukan karena kita ingin menjauh juga, bukan. Tapi karena kita ingin tahu satu hal penting. Siapa aku sebenarnya kalau tidak selalu berada di bawah atap yang sama gitu ya guys. Ini tuh cocok banget untuk kamu nonton sambil pulang kerja mungkin, di dalam kos, atau anak-anak asrama yang lagi belajar bahasa untuk ke luar negeri ya kan. Misal ke Aussie mungkin, ke Jepang mungkin, ke Korsel mungkin. Aku juga pengen tuh guys. Jadi kita dengar sama-sama dan kita bahas sama-sama ya guys. Hidup di rumah orang tua sama dengan aman rasanya ya kan. Aman tapi sering tanpa sadar guys gitu. Tinggal dengan orang tua itu aman banget. Ada makanan, gak perlu dimasak, langsung ada gitu. Ada rumah, ada yang mengingatkan. Tapi seringkali keamanan itu datang bersama kebiasaan yang tidak kita sadari guys. Kita mengikuti ritme mereka, kita menyesuaikan keputusan mereka. Jadi kayak ya udah ikutin keputusan ayah aja gitu. Tapi kita nggak mau berpendapat lagi, kita kayak terima mentah-mentah. Padahal kita juga bisa ikut andil ya kan. Atau kita menahan pendapat kita. Nah itu tadi, kita menahan pendapat kita nggak mau ikut. Jadi kayak terima beres gitu guys. Bukan karena terpaksa, tapi karena sudah terbiasa dari kecil. Jadi kemandirian itu, mental itu nggak dilatih juga ya kan. Dan di titik tertentu ya guys, kita hidup sebagai anak, tanda kutip anak ya guys, lebih lama dari yang kita sadari. Yang perlu diingat adalah keluar dari rumah bukan berarti keluar dari cinta, bukan berarti keluar dari kakak, keluarga, bukan guys. Ini tuh penting untuk dibahas loh guys. Banyak orang takut tidak seatap karena takut dianggap durhaka kan, takut dianggap punya kesalahan sampai diusir sama orang tuanya gitu kan guys. Padahal jarak fisik tidak otomatis menghapus kasih, tidak menghapus apa yang namanya mantan orang tua, enggak toh. Itu tidak mungkin terputuskan gitu. Keluar dari rumah bukan berarti membenci ya guys. Bukan berarti mereka membenci kita atau kita bahkan membenci mereka, enggak. Bukan berarti lupa asal juga, enggak. Kadang justru dengan sedikit jarak kita bisa mencintai dengan lebih dewasa lagi. Karena apa? Karena cinta yang sehat itu tidak selalu harus dekat secara fisik, tapi dekat secara sadar. Artinya apa? Kalau kita kangen atau kita pulang kerja mungkin lihat makanan kesukaan mama kita, ya kita beli, kita pulang mampir gitu guys. Jadi kayak lebih erat lagi ya kan. Kemudian guys, dari kesendirian mengajarkan hal yang tidak bisa kita ajarkan kepada siapapun gitu guys. Saat kita hidup sendiri, tidak ada yang mengatur jadwal kita. Kitalah pemimpinnya, kitalah pelakunya, kitalah korban juga kalau punya kesalahan gitu guys. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang membereskan. Dan disitulah kita mulai mengenal diri kita. Kita tahu kayak bagaimana sih kita menghadapi masalah, bagaimana pikiran kita tuh jalan ya kan kalau ada masalah, bagaimana kita mengatur uang, bagaimana kita memanage uang dengan gaji segini cukup untuk 30 hari ke depan gitu ya guys. Dan bagaimana kita merawat diri kita saat lelah, apakah kita pulang kerja langsung tidur gitu ke kasur tanpa bersih-bersih, gimana tuh. Jadi dari tinggal sendiri kita bisa belajar guys. Dan bagaimana kita bersikap saat tidak ada yang melihat kita gitu. Atau kita malas-malas terus tanpa masak,
atau perut kita menahan lapar terus gitu kan. Hal-hal ini tuh tidak bisa dipelajari lewat nasihat, harus dialami, harus kita jadi pelakunya gitu, harus kita jadi tokohnya. Dan kalau kamu sudah melewati itu, artinya kamu sudah berhasil 100% keren guys. Kemudian ya guys, tinggal sendiri itu bukan selalu indah ya. Tinggal sendiri itu nggak selalu indah. Ada hal-hal, ada hari-hari yang sunyi, ada hal-hal yang kayak meratap sedih gitu, ada kangen-kangennya ke rumah gitu, ada keputusan yang terasa berat banget. Dan di momen-momen itu kita belajar satu hal penting. Apa hal pentingnya kak? Hal pentingnya adalah menghadapi diri sendiri dengan segala ego yang ada di kepala kita, dengan segala unek-unek dan suara yang ingin kita keluarkan ya kan. Kita bertemu versi diri kita yang selama ini tertutup oleh keramaian rumah. Dan dari situ kita belajar jujur guys. Tidak seatap seringkali membantu kita membangun batas sehat kan. Bukan batas dingin, tapi batas yang jelas. Kita belajar tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dan orang tua pun belajar melihat kita bukan lagi sebagai anak kecil. Kalau kita di rumah kan selalu anakku, walaupun umurnya mungkin 25, tapi anakku gitu. Kayak aku siapin aku beresin gitu kan. Jadi kita nggak ada inisiatif, nggak tumbuh itu inisiatifnya. Tapi sebagai individu kalau kita di luar gitu guys, hubungan pun berubah memang, lebih setara, lebih dewasa juga. Jadi tidak semua orang harus pergi untuk mengenal diri ya guys. Ini juga penting kok. Tidak semua orang harus pindah rumah untuk mengenal dirinya sendiri. Ada yang bisa tumbuh walau masih seatap, ada juga. Ada yang justru perlu jarak untuk berani jadi dirinya sendiri, untuk berani bebas gitu. Tapi dalam kutip bebas untuk belajar ya, bukan bebas melakukan hal-hal yang di luar kontrol gitu, bukan ya guys. Untuk mengenali diri bukan soal alamat gitu, tapi soal kesadaran kita. Tinggal terpisah hanyalah salah satu jalan, bukan satu-satunya guys. Jadi sebagai jarak sebagai ruang tumbuh kita. Jarak itu ruang tumbuh kita, bukan untuk menjauh, bukan. Jadi apakah tidak seatap dengan orang tua bisa membuat kita lebih mengenal diri kita? Jawabannya ya tentu bisa guys. Bisa kalau kita jalaninya dengan penuh sadar. Bukan lari ya guys, bukan memberontak ya guys, tapi bertumbuh dengan lebih baik lagi. Dan kalau hari ini kamu masih tinggal bersama orang tua atau sudah hidup sendiri, keduanya ya sah-sah saja guys. Yang penting apa? Yang penting kita harus bertanya selalu, apakah aku sedang hidup sebagai diriku sendiri gitu. Dan jawabannya pasti ada di suaraku ini dan ada di suara hatimu sendiri. Aku minta kalian yang tinggal ngekos, berada jauh jaraknya kayak satu kota, pindah karena kerjaan kali ya, pindah dari rumah gitu. Aku harap kalian selalu happy, selalu jaga kesehatan, makan teratur, jangan makan mie mulu ya guys, ntar asam lambungnya kumat lagi. Jadi kita jaga kesehatan kita, pulang ke rumah nanti saat main ada waktunya juga. Kemudian kita juga jaga kebersihan di rumah. Kemudian komunikasi sama orang tua juga tetap harus. Jadi jangan karena beda rumah kayak nggak berani nanya, nggak berani tegur sapa, nggak berani telepon, nggak berani bilang kangen gitu. Jadi walaupun beda rumah, kita tetap sehati, kita tetap saudara, kita tetap keluarga yang saling kasih, saling cinta, saling sayang. Dan untuk kamu yang masih di rumah keluarga, yang masih satu atap sama orang tua, kamu gak apa-apa masih di rumah itu, tapi kamu tetap berkarya, tetap berkarir, tetap menjalani dirimu sendiri dengan pendapatmu, dengan seorang anak yang berbakti kepada orang tua, selalu sholat, selalu ramah, selalu membantu orang tua. Jadi rezeki orang tua, rezeki kamu juga rezeki orang tua. Dan kita tetap selalu menjadi anak yang membanggakan orang tua, ya kan? Jangan nanti ketika disuruh cuci piring kamu ngambek, ketika suruh bikin sambal kupas bawang kamu lari ke atas, nggak mau, ya kan? Jangan gitu juga guys. Jadi nikmati masa-masa ketika kita masih tinggal bareng orang tua, karena nanti suatu hari nanti kalau kamu sudah berkeluarga, kamu bakal kangen masa-masa itu guys. Dan sekali lagi aku harap pertanyaan kali ini di judul ini, apakah aku sedang hidup sebagai diriku sendiri, itu tolong dijawab pada dirimu sendiri ya guys. Dan terima kasih sudah mengeklik audio kehidupan ini dengan judul ini dan habis kamu nontonnya guys. Semoga setelah menonton ini kita bisa mencintai keluarga kita tanpa kehilangan diri kita sendiri. Dan so bye bye semuanya, sampai kembali lagi di audio kehidupan.
Tetap salam damai ya guys, tetap salam happy, healthy gitu. Dan jangan lupa senyum, salam untuk orang tua kalian di rumah dan selalu mencintai dia dengan penuh kasih sayang. Bye bye guys.